Ya, enggak. Sudah bisa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu pada kesempatan ini dalam rangka saya sebagai CGP Angkatan 10 melaksanakan tugas aksi nyata, yaitu pengimbasan atau diseminasi tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan apa itu budaya positif dan seperti apa budaya positif itu bisa tercipta di suatu sekolah. Nah, mungkin itu sebagai pembukaannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan berikut ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya sebagai guru dan tentunya untuk anak-anak didik kita. Bapak Ibu, saya akan memulai share screen dan akan memulai presentasi saya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Belum ketemu, kenapa ya? Belum ketemu ininya. Bukan ini, bukan. Tenang, dicobian aja dulu, Bu. Tenang aja. Bentar, padahal saya udah cancel dulu. Saya sudah buka, padahal ininya apa? Iya, nggak apa-apa, Bu. Tenang aja. Belum ketemu apa yang akan saya share. Kenapa ya? Maksudnya filenya, Bu, yang belum ditemukannya? Iya, tapi sudah ya. saya buka, Bu. Dikirim ke Pak Hendra aja kayak kemarin saya. Jadi Pak Hendra yang share. Iya. Kirim ke grup aja itunya, PPT-nya, Bu. Dikirim. Ya. Iya. Oke, Biar dibuka. sebentar. Ini ada langsung dari Canva. Kalau langsung dari Canva-nya bisa kebuka sepertinya. Mohon tiasa, Bu. Di link Canva-nya aja dikirimkan, Bu Neng. Sudah ini belum? Udah ada, Bu Neng. Iya, bagus ada? Itu sudah. Sudah. Udah sip. Tapi kelihatan nggak? Kelihatan. Di fullkan aja, Bu Neng. Yang di paling bawah tuh ada, Bu Neng. Gimana, Bu? Sok itu di slide sampai ke slide awal dulu. Sampai ke slide satunya sudah di ini. Diklik dulu yang slide satunya. Iya, ini lagi di. Nah, ya terus. Mohon. Kelihatan diklik anu paling handapna, Bu. Di paling bawah layar ada ya di samping yang titik 4 tuh ya, yang panah 2 itu, Bu Neng. Kanan bawah, Bu Neng, pojok kanan bawah. Coba kursornya. Nah, itu sip. Beres. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah. Siap. Bu. Sudah tampil? Tampil. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa lancar sampai selesai. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, selamat datang di kegiatan diseminasi budaya positif. Ini adalah materi modul 1.4 dan saya punya tugas untuk mengimbaskannya kepada Bapak Ibu semua. Oke, budaya positif. Nah, budaya positif yang dimaksud di sini adalah budaya yang ingin diterapkan di sekolah. Nah, sehingga muncullah pertanyaan, apa itu budaya sekolah? Dan kira-kira mengapa budaya sekolah itu penting? Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Budaya.
arti dari budaya itu sendiri adalah sesuatu hasil dari rasa, karsa, dan cipta manusia yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Nah, berarti kalau budaya sekolah di sini adalah suatu kebiasaan yang memang sudah lama dilakukan di suatu sekolah tersebut. Nah, sekarang masalahnya kenapa budaya sekolah itu penting? Nah, tentunya kita semua sebagai guru sepakat ya bahwa yang namanya suatu komunitas, institusi harus memiliki budaya yang baik. Nah, dalam hal ini sekolah juga harus penting sekali untuk memiliki budaya atau kebiasaan yang baik. Kenapa? Nah, karena salah satunya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid. Selain itu juga dengan budaya positif yang menjadi kebiasaan di suatu sekolah bisa menciptakan atau membangun karakter dari murid yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Nah, mungkin itu sebagai pengantarnya Bapak Ibu. Oke, nah lantas apa itu budaya positif? Kita di awal tadi udah paham ya, budaya itu apa? Nah, kita kaitkan dengan positif. Oke, ternyata budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan rasa tanggung jawab. Nah, ternyata inilah yang kita cita-citakan ya Bapak Ibu terhadap anak didik kita, sehingga memang perlu yang namanya budaya positif itu dikembangkan atau direalisasikan di sebuah sekolah. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini ada beberapa hal yang akan kita bahas secara keseluruhan ya tentang budaya positif itu sendiri, terdiri dari 36 bagian untuk bagaimana budaya positif itu bisa tercipta di suatu sekolah. Nah, pertama di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh kalau misalkan mau menambahkan ya. Oke, kita awali dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sebentar. Bapak Ibu, kita sebagai guru terkadang merasa bahwa kita itu punya hak atas murid. Kita sering memerintah, mungkin bahkan lebih frontalnya kita mendikte atau apapun itu. Intinya kita sebagai guru menginginkan murid seperti ini, murid seperti itu. Atau dalam artian kita itu mengontrol murid. Nah, sebetulnya ketika kita mengontrol murid itu tuh sudah betul atau belum? Oke, nah sekarang kita lihat pendapat dari Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi makna kontrol. Jadi ternyata Bapak Ibu yang selama ini kita maknai ketika kita menyuruh murid untuk melakukan A dan si murid tersebut melakukannya, kita merasa bahwa kita itu sudah berhasil mengontrol murid. Nah, ternyata Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser, itu semuanya hanyalah ilusi.
Bahkan di sini ada beberapa yang menjadi miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah tadi ketika kita menyuruh murid melakukan sesuatu dan murid melakukannya, itu tuh sebetulnya sebuah ilusi. Nah, memang lantas apa yang terjadi? Nah, sebetulnya ketika guru menginginkan murid melakukan sesuatu, Sinyal apa ya? Rupi nama sinyalnya. Ya, Nya saya Kayaan. Sinyal. Wah, sinyal ini ya terpental ya. Sinyal. Iya, terpental. Aduh, sok sieun jadi panik ya Bu Nengnya. Iya. Sok sieun jadi panik Bu Nengnya ya, padahal nggak apa-apa. Tenang. Bias antosan heula we nya, urang mah standby heula we di dieu gitu ya. Iya, kita mah standby aja. Mohon nya. Mm-mm. Ya, video mah nanti biasa dihubungkan. Ya, dipotong-potong.
Halo? Halo? Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Udah terdengar, Bu Neng? Tadi terhentinya sampai slide yang mana ya Bapak Ibu? Oke. Yang penjelasan 6 itu. Masya Allah, padahal saya udah jauh.
Yang ke penjelasan yang 6 itu loh, Bu. Iya. Yang dokter itu. Yang 6 bagian dari budaya positif, Bu Neng, baru sampai sana. Masya Allah. Terus ada satu slide lagi yang dokter itu, dokter siapa namanya? Yang pendapat itu. Yang ini bukan yang ilusi, bukan? Ya, ilusi benar, yang ilusi. Oh, saya udah jauh sekali Bapak Ibu sebetulnya. Oh, cuma ke sini nggak masuk. Masya Allah. Jadi di Tadi awal terpental Bu Neng, jadi yang oh ya Allah. nggak apa-apa. Jadi nanti di itu aja. Yang tadi direkam nggak ya tadi? Tinggal disambung aja dari situ. Nanti videonya digabung. Oke. Ini share screen saya masih terlihat tidak? Udah enggak Tidak Bu Neng. tempat, Bu Neng. Sebentar. Kenapa ya ini? Sebentar. Kenapa ya tidak ada? Sebentar ya Bapak Ibu, saya mute dulu. Nanti bisa dipotong ya. Oke, tenang aja. Santai aja, Bu Neng. Ayah. Kintun ke Pak Hendra Bu Neng. Cobian. Pak Hendra wios dikintun ke Pak Hendra. Siap. Bos, Bu, bos. Mungkin ngesennya Pak Hendra. Siap Pak Hendra. Nggak tahu ini. Di sana kemarin ini nih ada nih yang gede. Ibu tetes. Ya ampun ayah. Sekedap Pak. Saya udah jauh Bu, sudah sampai ke bagian 3. Pas menjelaskan tadi Bu Neng di situ direkam nggak di Bu Neng? Enggak. Oh, kalau direkam sih gampang ya Pak Hendra ya, tinggal dimasukkan aja ya. Iya, tinggal dipotong. Karena tadi tahunya direkam sama Bu Ani. Bu Ani juga pasti kayak kita nggak muncul. Nggak apa-apa, sok diulang aja. Cuma nggak usah penjelasannya nggak usah lama-lama Bu. Siap-siap. Garis besarnya aja. Tadi juga udah nggak lama Bu. Nah, nanti Pak kita Hendra sudah diskusi. saya kirim. Pantesan Pak Hendra kenapa yang pada nge-share aja. diam kata saya tuh. Tadi terakhir yang ilusi itu Bu Neng. Sekedap di Guru download hanya dulu. sekedar. Mana Pak Hendra?
Tadi Ina putus. Terus ini. Terus Tiasa Pendra. Nah, hanya ya tuh Tiasa munculnya. Pak Hendra, atau Tiasa di share screen? Kita di kita salah karena PDF, Bu. Oh, Karena mohon. jasa Boardfit baru 80%. Ya, gue di situ ya kamu. Ini udah muncul Bu Ya, nih. dicari. Dimulai dari awal atau Atau- bagaimana? Jangan di tadi Dilanjutkan aja. dilanjutkan Yang ilusi ya. ya. Cobi sok di itu. Nah, Dr. William Glatzer. Nah, ini Bu sampai sini. Sampai sini tadi ya. Oke. Iya. Sebentar ada incoming call. Kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Sudah terdengar suara saya Pak, Bu? Sudah Bu, sudah jelas. Maafkan tadi ternyata Nih. memang betul sinyalnya terputus sehingga ya terputus pula penjelasannya. Nah, kita masih di sebentar Bu Ani sebentar Bu. Bu Ani udah standby belum ngerekamnya? Bu Ani. Takutnya udah ini nggak terekam juga ya. Halo Bu Ani. Kalau dari Ibu bisa nggak direkam Bu? Tapi di dalam masih direkam tuh. Dari Ibu bisa direkam nggak? kan ngerekam itu yang membuat link Udah. ya. Iya, Udah. masih Yang direkam. membuat link Status nih. dulu sekarang. Iya. Kalau ini juga Bu sambil direkam di handphone aja buat nge-backup coba. Jadi nanti bisa di dubbing itu untuk jaga-jaga. Handphone kayak nge-backup ya, ngerekam. Ya, ngerekam suara. Jantan mungkin udah jelas gerakan mulut mah ya. Sakedap ya Allah, punten sadayana. Yo, santai aja. Di mana ya bagusnya? Ya, yang penting kedengeran aja Bu. Kan kalau tampilan ini mah ada di sini ya.
Halo, ya. Nujujum. Sekedap. Oke Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Maafkan atas ketidaknyamanannya karena tadi ternyata sinyalnya memang terputus. Oke, kita masih ada di bagian awal tentang bagaimana budaya positif itu bisa tercipta di sebuah sekolah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat tentang pendapat. Ya Ibu? Oke, kita lihat, kita pahami tentang pendapat dari seorang ahli yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita ketika berhadapan sedang murid, kita kan seringkali menyuruh si A untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak sesuatu gitu. Ada kalanya si murid tersebut melakukannya ataupun tidak. Nah, ketika kita melakukannya, kita itu beranggapan bahwa kita itu sedang mengontrol mereka. Kita itu berhasil membuat mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan. Karena kita tadi mindsetnya bisa mengontrol mereka. Nah, ternyata Bapak Ibu itu semua tuh hanyalah ilusi. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser tadi ya. Jadi terdapat beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebagai guru sebetulnya itu kita itu tidak ada pada posisi sedang mengontrol murid ketika murid itu melakukan hal-hal yang kita suruh atau yang kita inginkan. Nah, lantas apa yang terjadi kalau kita itu bukan mengontrol murid, tetapi ketika murid melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu karena memang si murid itu membuka dirinya sendiri untuk dikontrol, membuka dirinya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan orang lain gitu. Jadi bukan karena kita berhasil mengontrolnya. Jadi itu ternyata hanyalah sebuah ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini kita perlu mewaspadainya Bapak Ibu ya. Kita juga kan sebagai guru ketika siswa melakukan hal-hal yang positif gitu ya, hal-hal yang bagus, kita sering memberikan penguatan. Ih, kamu hebat, kamu keren, kamu bisa membawa nama baik sekolah, nah seperti itu. Atau penguatan-penguatan positif lainnya ya yang bersifat verbal. Nah, ternyata Bapak Ibu itu pun hanya bersifat ilusi. Kenapa dinamakan ilusi? Karena penguatan positif dan bermanfaat itu ternyata itu tuh tidak bisa berlangsung selamanya. Akan ada masa bahwa siswa itu sadar bahwa itu tuh sesuatu yang datang dari luar gitu, bukan karena saya menyadarinya. Jadi akan ada masa bahwa penguatan positif itu tidak lagi masuk ke dalam diri siswa gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seperti halnya penguatan positif, ketika siswa melakukan hal yang negatif, kita memberikan kritik gitu kepada siswa tersebut dengan tujuan untuk menguatkan karakter mereka supaya mereka menyadarinya dan kembali kepada yang seharusnya. Intinya supaya anak tersebut kembali baiklah gitu. Nah, ternyata itu pun hanyalah sebuah ilusi gitu ya. Karena kritik itu pada dasarnya itu bisa membunuh karakter siswa itu sendiri gitu. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita di sini kan guru ya yang
secara umur, secara posisi memang betul adalah lebih dewasa. Sehingga kita tuh merasa bahwa kita memiliki hak gitu kepada murid tersebut untuk melakukan A, untuk melakukan B. Nah, itu pun ternyata adalah hanya sebuah ilusi. Sekali lagi, kalaupun mereka melakukannya bukan karena kita berhasil membuat mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi karena mereka sedang membuka dirinya untuk dikontrol. Jadi selama ini konsep kita tentang bisa mengontrol ini supaya begini bisa begitu, itu ternyata adalah sebuah ilusi belaka. Boleh Pak Hendra dilanjut? Oke. Nah, kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Nah, ini tanggung jawab kita bersama ya Bapak Ibu, jangan bosan-bosan. Kita harus secara kontinu untuk menciptakan lingkungan positif, sehingga ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya lingkungan positif itu terus juga berkembang ya. Nah, dalam hal ini kita harus memastikan apakah telah efektif gitu, lingkungan positif yang ada di lingkungan sekolah kita itu telah efektif. Kemudian apakah masih perlu ditinjau kembali? Mungkin berdasarkan berjalannya waktu ada sesuatu hal yang harus diperbaiki atau seperti apa. Nah, sehingga kita di sini ada pertanyaan, apakah perlu ditinjau kembali atau tidak. Kemudian, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan kita supaya kita kembali memahami apa itu disiplin sehingga kita bisa bisa merealisasikannya. Kemudian, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Oke, Pak Hendra bisa lanjut? Oke, ternyata Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif itu sendiri sangat bagus sekali. Nah, ini gamblang diungkapkan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan mereka karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai sebuah tujuan mulia. Nah, ternyata itu Bapak Ibu kenapa pentingnya disiplin positif. Oke, kemudian kita lihat tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada 3 konsep tentang kebajikan universal. Pertama adalah bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian, nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan memunculkan motivasi intrinsik sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut. Oke, nah ternyata Bapak Ibu di bagian awal yang kita bahas tentang budaya positif ini muaranya adalah ini gitu ya. Tadi diungkapkan apa itu budaya positif, apa itu budaya maksud saya budaya sekolah gitu ya, ternyata supaya anak memiliki karakter, kemudian selama ini kita mengontrol siswa itu ternyata adalah ilusi. Kenapa adalah ilusi? Karena pada dasarnya anak itu punya keinginan sendiri, artinya punya hak atas dirinya sendiri. Nah, ketika sudah punya hak atas dirinya sendiri, siswa itu meyakini akan nilai-nilai kebajikan
akan nilai-nilai baik yang harus mereka miliki. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan dalam pendidikan kita terhadap anak didik kita, yaitu ini adalah siswa-siswa yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah muaranya Bapak Ibu ya. Kita menginginkan siswa kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, mudah-mudahan siswa kita memiliki karakter-karakter ini, dan ini muncul dari dalam diri mereka. Oke, Pak Hendra, dilanjut. Nah, sekarang kita beralih ke bagian 2 tentang menciptakan budaya positif, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Kita awali dengan teori motivasi. Dilanjut, Pak Hendra. Ya, nah Bapak Ibu, kita atau siapapun yang ada di muka bumi ini gitu kan ya, termasuk murid-murid kita, ketika melakukan sesuatu itu tentunya bukan tanpa maksud dan tujuan, bukan tanpa alasan, karena ingin melakukannya aja gitu. Enggak, ternyata ada motivasinya, baik itu yang disadari maupun yang tidak disadari gitu motivasi tersebut. Nah, masalahnya motivasi seperti apa yang bagaimana yang ideal, yang seharusnya muncul, khususnya motivasi yang seharusnya muncul pada anak didik kita atau murid-murid kita. Nah, diantaranya, yang mana sih yang paling ideal? Kita lihat dulu satu persatu ya. Ternyata motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seringkali kita mendapati siswa gitu kan ya, misalkan datang bukan datang terlambat, misalkan siswa tersebut mengerjakan PR gitu. Asal mengerjakan saja, sehingga mengerjakannya itu asal-asalan. Nah, ini mereka itu sebetulnya itu bukan karena merasa perlu bahwa PR itu harus dikerjakan untuk dirinya sendiri supaya bisa meningkatkan skill mereka, tapi mereka itu sebetulnya adalah sedang menghindari permasalahan yang ingin muncul, ya supaya tidak dihukum, supaya yang tidak mengerjakan PR misalkan tidak didenda atau tidak ditambah lagi PR-nya atau tidak dikurangi nilainya. Ya, jadi supaya selamat gitulah katakanlah seperti itu. Nah, motivasi ini ternyata motivasi yang bersifat eksternal ya tadi, karena mereka itu supaya tidak dihukum ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak tentunya Bapak Ibu ya ketika melakukan sesuatu, dalam hal ini mungkin salah satunya juga adalah siswa, melakukan sesuatu itu supaya mendapat pujian dari temannya atau mendapatkan penghargaan bintang, nilai dari gurunya. Nah, ketika mereka seperti ini, ternyata mereka juga tuh melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi seperti ini pun bersifat eksternal, karena tadi ada yang dikejar, yaitu imbalan atau penghargaan. Nah, lantas seperti apa yang paling ideal, yang seharusnya muncul di murid kita? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka memiliki motivasi ini, mereka itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Karena mereka yakin ini adalah baik untuk diri saya, karena mereka yakin ini adalah bermanfaat bagi diri saya, dan ini adalah berharga untuk saya, untuk masa depan saya, sehingga saya akan melakukannya gitu. Nah, inilah yang paling ideal ya Bapak Ibu, dan motivasi ini bersifat internal. Kalau sudah ada seperti ini, nah siswa kita itu tuh bisa dikatakan sudah bagus ya, karena motivasi internalnya itu sudah terbangun. Boleh dilanjut Pak Hendra? Oke, berikutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Seorang ahli memaparkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini tentunya Bapak Ibu kita sudah sangat menyadarinya ya bahwa ini tidak bagus, dan saya yakin semua Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah tidak melakukan hal ini lagi karena memang dampaknya yang sangat buruk. Boleh Pak Hendra dilanjut? Oke. Masih tentang hukuman dan penghargaan, seorang ahli bernama Olive Kohn mengemukakan ternyata baik hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini saya pribadi, Bapak Ibu, agak ternyak gitu ya, kalau mendengar hukuman adalah salah satu cara untuk menghancurkan potensi. Oke, saya setuju. Nah, ternyata penghargaan pun adalah salah satu cara untuk menghancurkan potensi. Nah, berarti dalam hal ini kita perlu mencermati, perlu mewaspadai penghargaan itu seperti apa dan bagaimana, apakah memang harus diberikan atau tidak. Oke, boleh dilanjut, Pak Hendra? Nah, ini dia hukuman dan penghargaan. Tadi katanya kan bisa menghancurkan gitu kan ya. Karena ternyata khususnya tentang penghargaannya Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif gitu. Jadi, karena ya memang siswa itu melakukan sesuatu itu karena ada yang dikejar, yaitu penghargaan, bukan karena motivasi dari dalam dirinya supaya lebih baik lagi. Kemudian juga penghargaan merusak hubungan. Mungkin ketika si guru A tidak lagi memberikan penghargaan, nah apa yang akan terjadi? Bisa muncul mungkin perasaan menjadi tidak nyaman gitu. Perasaan menjadi tidak nyaman antara siswa dan murid tersebut. Mungkin siswa akan merasa si bapak atau si ibu sudah tidak memperhatikannya lagi dengan tidak memberikan penghargaan. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan gitu ya. Kita pikir bahwa ini tepat nih penghargaan ini, tapi ternyata ya tidak tepat gitu ya. Oke, kemudian penghargaan itu adalah menghukum karena tadi balik lagi siswa melakukan sesuatu itu tuh ada yang dikejar, bukan karena motivasinya. Kemudian penghargaan juga ternyata Bapak Ibu bisa mematikan kreativitas gitu. Mengapa bisa mematikan kreativitas? Karena bisa saja ketika seorang katakanlah seniman atau siapapun itu ketika sudah mendapatkan penghargaan, ya udah gitu, mereka berhenti gitu, tidak berimajinasi lebih tinggi lagi atau berkreasi lebih bagus lagi. Kenapa? Karena penghargaan sudah saya dapat gitu. Nah, berarti di sini kreativitasnya itu menjadi mati. Kemudian penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Kurang lebih sama tadi dengan penghargaan bisa mematikan kreativitas, karena balik lagi penghargaan sudah saya dapat, ya udah mau apa lagi gitu. Nah, ternyata memberikan hukuman dan penghargaan itu sangat-sangat perlu dicermati dan perlu diwaspadai Bapak Ibu. Oke, boleh dilanjut Pak Hendra? Oke, restitusi. Lantas kalau tidak memberikan hukuman, tidak memberikan penghargaan, apa yang seharusnya guru lakukan ketika mendapati seorang siswa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah pelanggaran. Maaf Bapak Ibu, suara saya masih terdengar dengan jelas? Oke, siap. Nah, inilah kita kenalan dengan yang namanya restitusi. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut ahli dari William Goshen ya Bapak Ibu. Nah, kemudian restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini pendapat dari ahli yang lainnya, dari Chaosung Gosen. Oke, itulah restitusi ya Bapak Ibu. Boleh dilanjut Pak Hendra? Iya Pak Hendra. Pak Hendra boleh dilanjut slide-nya? Maaf Pak Hendra. Pak Hendra. Kurang cobian di telepon, Bu. Enggak. Aduh, hawatos nuju aya. Iya Pak Hendra. Nah, Naon tamu. sanes kamu di rumah sakit anjeuna. Oh. Oh, koneksinya terputus. Koneksi Pak Hendranya terputus ternyata. Kita tunggu dulu Pak Hendra untuk bisa masuk lagi ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini banyak gangguan sekali ternyata hari ini. Sinyal sepertinya banyak yang tidak bersahabat. Pak Hendranya belum masuk lagi ya. Punten koneksinya terputus. Oh, aduh, punten dipisan Pak Hendra ya. Oh, yang di share screen deh Pak Hendra, punten. Oke. Sip. Ada? Nah, ternyata ada Pak Hendra. Terima kasih. Kenapa restitusi ya setelah tadi diungkapkan oleh dua orang ahli. Nah, ternyata di sini jelas bahwa restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kenyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, maksud saya tuh siswa gitu ya. Tadi itu nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid melakukan, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glaser tentang solusi menang-menang. Nah, itu ternyata Bapak Ibu ya tentang restitusi ketika kita ingin menangani siswa yang berbuat salah. Hukuman kan udah jelas,
harus kita hindari. Penghargaan juga ternyata yang selama ini kita yakini tepat, ternyata juga harus kita hindari, dan restitusilah yang paling tepat. Oke, boleh dilanjut Pak Hendra? Nah, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Ya, boleh dilanjut Pak Hendra? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, kita pahami dulu ya tentang keyakinan kelas sebelum kita tahu bagaimana cara menciptakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Langkah awal penerapan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas dengan murid sebagai langkah awal untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada anak dalam upaya menciptakan budaya positif dari penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dengan memberikan pemahaman keyakinan kelas, membuat murid antusias untuk menyampaikan pendapatnya agar terwujudnya lingkungan positif. Lingkungan positif berupa kelas yang aman dan nyaman. Oke, ternyata itu ya. Nah, sekarang bagaimana apabila kita sebagai guru ingin memimpin, membuat atau membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini nih yang terakhir tidak kalah pentingnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya pribadi atau mungkin Bapak Ibu juga sudah ya, karena ini adalah sudah menjadi kebiasaan kita pada dasarnya. Keyakinan kelas dibuat di awal. Misalkan saya sebagai wali kelas, saya berdiskusi, saya meyakinkan kepada mereka bahwa kita itu bisa menciptakan kelas kita itu menjadi tempat belajar yang aman, yang nyaman, yang bermakna. Nah, bagaimana? Yaitu dengan mengungkapkan keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri kita. Jadi saya memberikan kesempatan kepada mereka keyakinan baik apa yang mereka yakini yang harus ada gitu dalam kelas ini. Seperti yang tadi diungkapkan ya, tidak usah panjang, tidak usah banyak, yang penting mudah difahami. Nah, salah satunya mungkin tidak boleh berkata kasar, melakukan tugas sesuai dengan jadwalnya. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu gitu ya. Intinya hal-hal yang bisa atau pernyataan yang bisa menggiring mereka duduk di sebuah kelas dan kelasnya itu nyaman untuk mereka belajar. Nah, seperti itu. Oke, boleh dilanjut Pak Hendra? Oke. Nah, ini nih kebutuhan dasar manusia. Oke, kita melakukan sesuatu itu ternyata selain memang memiliki maksud dan tujuan, ternyata juga adalah untuk memenuhi kebutuhan kita ya sebagai manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia melakukan sesuatu karena memiliki suatu tujuan. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sekarang yang harus kita pahami, apa saja sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia tersebut secara general ya Bapak Ibu. Boleh dilanjut Pak Hendra? Ya Pak Hendra?
Oke, nah ternyata Bapak Ibu ada 5 hal, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dalam setiap perilakunya itu atau melalui perilakunya itu mencoba untuk dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah ini ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup biasanya itu bersifat fisik ya, misalkan makan, kemudian memiliki rumah, memiliki pakaian. Nah itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang kita coba penuhi untuk kita itu bisa bertahan hidup. Kemudian selain itu kita juga memiliki kebutuhan untuk memenuhi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, misalkan kita mendapati anak didik kita tiba-tiba baik kepada kita, kepada guru, berbicaranya setengah manja mungkin gitu ya. Nah ternyata mereka itu sedang mencoba memenuhi kebutuhannya, yaitu mereka tuh ingin disayang gitu oleh kita. Kemudian adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita mendapati siswa yang misalkan hari ini tuh all out banget gitu mengerjakan sesuatunya itu tidak biasanya nih gitu si A atau murid A atau murid B seperti ini. Nah ternyata ya tadi mereka juga adalah sedang memenuhi kebutuhannya atas pengakuan atas kemampuannya. Kemudian adalah kebebasan, oke ya, kebutuhan untuk memenuhi kebebasan. Nah, ini sudah alamiah juga ya Bapak Ibu. Kita sebagai manusia mungkin sudah didikte atau sudah diatur dengan ini itu. Nah, ternyata ada juga satu kebutuhan yang ingin dicapai, yaitu kebebasan. Jadi ya kita melakukan ini tuh ya karena ya mau gitu. Karena ini memang yang kita suka gitu ya. Karena saya merasa saya punya hak untuk melakukan ini sehingga saya bebas gitu. Kemudian adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Misalkan kita pernah mungkin ya mendapati seseorang atau murid yang si Ama royal ya kepada temannya gitu. Sukanya itu bagi-bagi makanan, sukanya itu traktir gitu. Nah ini bisa saja salah satu kebutuhan yang mencoba untuk dipenuhinya itu adalah ya karena mereka senang berbagi gitu terhadap teman-temannya. Oke, saya masih bisa bertahan. Silakan dilanjut Bapak Ibu. Oke, Pak Hendra maksud saya ya. Terima kasih. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini hal yang harus kita pahami ya Bapak Ibu. Ketika kita menangani siswa yang bermasalah, kita itu posisinya itu ada di mana sih? Nah, itu jangan sampai posisi kita itu ada di posisi yang memang kurang ideal, bahkan salah mungkin gitu ya. Oke, kita lihat dulu pernyataan Diane Gorson dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa gitu. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gorson menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Oke, kita lihat posisinya apa saja. Boleh Pak Hendra dilanjut? Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru ketika kita menangani siswa yang bermasalah. Nah, kita boleh berkaca pada apa yang selama ini kita lakukan, kita itu sudah di posisi mana nih? Nah, apakah kita itu ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau berada di posisi teman, pemantau, atau manajer? Nah, penghukum itu seperti apa sih? Nah, ini sepertinya yang harus benar-benar kita hindari. Jangan sampai kita guru ada pada posisi ini. Karena biasanya posisi penghukum itu
ketika mendapati siswanya yang melakukan pelanggaran, katakanlah seperti itu, dia itu bicaranya kasar, dia itu bicaranya keras, tanpa mendengarkan alasan, langsung aja memberikan hukuman. Oh, misalkan tadi siswa yang datang ke sekolah, langsung aja si anak tersebut tuh dibentak-bentak gitu, dan langsung diberikan hukuman untuk lari ke keliling lapangan beberapa kali. Nah, ini tentunya meninggalkan dampak yang sangat tidak baik ya, benar-benar harus kita hindari. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah tuh bagaimana sih, seperti apa gitu, apa bedanya dengan penghukum? Nah, kalau pembuat rasa bersalah justru ketika berhadapan dengan siswa yang melakukan suatu kesalahan, dia itu bicaranya itu pelan, halus gitu ya, karena bertujuan dengan dia itu bicara pelan, dengan dia itu berbicara halus gitu kepada siswa, bisa menyadarkan siswa, oh yang saya lakukan itu tuh salah. Nah, ternyata ini tuh kurang tepat Bapak Ibu. Ternyata ketika si anak tersebut sudah muncul rasa bersalah karena tadi karena tadi guru tersebut bicaranya yang halus, yang pelan, yang lembut itu, dia tuh kan muncul rasa bersalah nih. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan akan muncul dalam dirinya bahwa betul-betul dia itu tidak berguna gitu. Akan muncul dalam dirinya bahwa saya itu benar-benar siswa yang tidak baik. Bahkan lebih parahnya itu bisa menimbulkan rasa dendam gitu, dendam pada dirinya sendiri atau mungkin dendam pada guru tersebut. Nah, itu dia ya. Kemudian posisi teman. Nah, posisi teman ini mungkin sudah mulai agak bisa diterima ya Bapak Ibu, karena di sini dalam menangani permasalahannya, guru tersebut bicaranya tuh sudah disesuaikan dengan kondisi siswanya gitu. Kamu itu bagaimana sih gitu kan, Bapak bilang seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayak ngobrol dengan teman aja. Nah, tapi hal ini perlu diwaspadai Bapak Ibu, karena bagaimanapun kan kita antara guru dengan siswa ya. Nah, jangan sampai hubungan ini menjadi rusak karena posisi kita ada pada posisi teman. Kemudian pemantau. Nah, kalau di pemantau ini kita tuh betul-betul mengawasi gitu, mengawasi apa yang mereka lakukan. Nah, mereka ketika melakukan sesuatu kita bertanya, kamu sadar akan kesalahan kamu, terus konsekuensinya apa gitu. Jadi di sini sudah mulai ada interaksi atau komunikasi yang lebih baik antara guru dengan siswa. Kemudian, nah ini yang paling ideal itu adalah manajer, nah, Bapak Ibu ya. Nah, seperti apa itu manajer? Nah, karena di sini benar-benar guru itu ketika menangani masalah bersama siswa tersebut tuh menimbulkan rasa bahwa siswa tersebut tuh benar melakukan kesalahan dan sadar, dan mereka tuh tahu gitu bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk untuk menyelesaikannya atau menanganinya. Nah, seperti apa ketika kita berada di posisi manajer? Nah, nanti kita kaitkan dengan segitiga restitusi. Oke, dilanjut Pak Hendra. Segitiga restitusi. Nah, ini dia ya. Tadi kan saya yang Pak mengungkapkan bahwa mungkin bisa dibilang yang paling ideal itu adalah kita di posisi manajer ya. Nah, seperti apa gitu? Kenapa ini bisa dibilang ideal gitu? Sampai bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ada dalam diri manusia. Nah, ini kita kaitkan dengan segitiga restitusi. Kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Layun Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, restitusi itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat yang disebut dengan segitiga restitusi. Boleh lanjut Pak Hendra? Nah, ini ternyata Bapak Ibu, segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan ya, yaitu menstabilkan identitas. Dan dalam menstabilkan identitas itu kita meyakinkan kepada siswa bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, jangan langsung dijudge bahwa kamu itu salah, kamu itu betul. Kita berikan dulu keyakinan bahwa oh ya inilah yang kamu lakukan gitu untuk mengungkapkan kekesalan kamu atau mungkin untuk mengungkapkan ketidaknyamanan kamu. Oke, kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita berikan keyakinan pada siswa bahwa semua perilaku memiliki alasan. Kita tanya kepada siswa, kenapa kamu melakukan ini? Apa alasannya? Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah memberikan keyakinan bahwa inilah yang kita lakukan, bahwa semua perilaku yang kita lakukan itu ada alasannya. Nah, kemudian kita berikan keyakinan kepada mereka dengan cara kita semua itu memiliki motivasi internal. Nah, dalam hal ini selanjutnya kita tanya kepada siswa, lantas kalau sudah seperti ini, menurut kamu yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Misalkan, tidak Pak, tidak baik. Nah, lantas seperti apa yang baiknya? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi, di sini akan terjadi dialog antara guru yang menangani permasalahan dengan siswa yang memiliki permasalahan. Dan di sini siswa dengan sendirinya akan mengungkapkan keyakinan-keyakinan yang mereka itu sudah yakini gitu. Karena dari awal kan kita sudah belajar tentang budaya positif tadi ya. Oh jadi Pak, misalkan saya seharusnya seperti ini, ketika ada kesalahan seharusnya saya seperti itu. Kita yakinkan kembali kepada mereka. Terus kita misalkan seperti ini, kamu bersedia memperbaikinya, kamu siap memperbaikinya. Nah jadi menyadari kesalahannya itu dan apa yang harus dilakukannya itu untuk memperbaiki kesalahannya itu bukan dari orang lain, tapi betul-betul dari diri mereka sendiri karena mereka telah memiliki keyakinan sesuatu yang mereka yakini dalam dirinya bahwa ini adalah sesuatu yang baik bagi saya. Nah, mungkin seperti itu. Boleh dilanjut, Pak Hendra? Oke, ternyata Bapak Ibu, itu adalah akhir dari pengimbasan budaya positif. Apa dan bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menciptakan lingkungan sekolah kita yang memiliki budaya positif. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan tentunya semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya tentunya saya menginginkan umpan balik atau mungkin masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di stop dulu mungkin ya Pak Hendra, itu share screen-nya. Iya. Boleh, mungkin saya minta tanggapannya dari Bu Lina, dari Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Atau ada yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Sepertinya sudah jelas mungkin ya Bapak Ibu ya. Sangat jelas sekali. Sudah sangat jelas, cukup Bu Neng. Ini waktunya juga udah cukup sepertinya Bu Neng. Terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu, mungkin saya akhiri saja pertemuan ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kita sebagai guru
bisa betul-betul menciptakan murid-murid kita yang memiliki karakter atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang diawali dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Neng. Beres, Bu. Iya, tenang Bu Atos ya. Saya stop dulu ya rekamannya ya. Siap.